Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita minta Tuhan hadir di tempat ini pagi hari ini. Menjamah setiap kehidupan kita. Sebab itu berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Undang Dia hadir di tempat ini. Dia menjamah setiap hati yang rindu. Dia menjamah setiap hati yang membutuhkan Tuhan. Pagi hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, haleluya, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, haleluya, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Puji Tuhan. Berhembuslah di tempat ini, haleluya, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir, amin, ya Roh Kudus, haleluya, ya Roh Kudus berhembus sekarang, amin. Berhembuslah di tempat ini, mengalir Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, amin, amin. Urapilah dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, 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 berhembuslah, mengalirlah sekarang, haleluya, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini Tuhan, haleluya, haleluya, di tempat mengalir, haleluya, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di
hidupmu hari ini. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Hadiri tempat ini lawat setiap kami. Penuhi kami dengan urapan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Masuk hadiratnya dengan
kamu. Haleluya. Dengan pujian bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Angkat tanganmu. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan, amin, pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, sekali lagi, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur, hadirat Allah nyata. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia sangat memperdulikan setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia. Terima kasih. Kau menjaga hidupku ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Haleluya. Lebih dari
Amin. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Lebih dari yang dunia tawarkan, Yesus berikan segala yang terbaik, lebih dari apapun. Amin. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Haleluya. Sekalipun tak seorang mengindah, Yesus, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku, amin. Kau mengasihiku, kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat, haleluya, tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku Kau mengasihi. Terima kasih Bapa. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami dikasihi-Mu, kami dicintai Engkau, kami bersyukur. Haleluya, Yesus.
lagi dengan penuh ucapan syukur. Kau mengasihi, kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku. Amin. Dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Engkau tidak mau kami Tuhan hilang dari kasih-Mu Tuhan. Sebab itu firman-Mu yang akan kami dengar kiranya boleh menjadikan kami orang-orang yang terus berharap, yang terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia sudah mati bagi dosa kita. Kita menerima pengampunan dosa karena kematiannya. Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 30 Mei 2021. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Ayub pasal 16, ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini bersama-sama dua kali. Dalam kitab Ayub pasal 16, ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Siapa yang berkata? Kepada siapa ia berkata? Lalu tentang siapa ia berkata dan apa yang dia katakan? Kita mengerti Ayub yang berkata, Ayub yang berbicara,
Siapa Ayub? Dalam pasal pertama kitab Ayub ayat 1 kita membaca, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Betapa memperkenankannya hidup Ayub di hadapan Tuhan. Dia orang yang jujur, dia takut Allah, dia saleh, dia beribadah, dan dia menjauhi kejahatan. Kepada siapa dia berbicara? Kenapa Ayub berbicara seperti itu? Kepada siapa dia bicara? Kepada sahabat-sahabatnya. Kepada teman-temannya. Ayub berkata kepada teman-temannya, kenapa Ayub berkata seperti itu? Karena teman-temannya, karena mereka tidak mengerti, karena sahabat-sahabatnya Ayub tidak tahu apa sebenarnya yang Ayub sedang alami. Kita juga punya sahabat, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita juga tidak tahu apa yang sedang kita hadapi atau apa yang sedang kita alami. Lalu apa yang sedang Ayub bicarakan dengan ucapan atau perkataannya? Tentang apa yang dia alami, dia bicara. Dalam ayat 6 tadi kita membaca pasal 16, tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Jadi dua hal Ayub sedang mengutarakan keadaannya. Yang pertama dia berkata, bila aku bicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Jadi kita bisa melihat makin Ayub mengeluh. Dia makin rasa tidak terima dengan apa yang dia alami. Itu tidak membuat penderitaannya semakin ringan atau menjadi ringan. Nah begitu juga kalau kita alami sesuatu, semakin kita mengeluh, semakin kita tidak bisa terima dengan apa yang kita alami, itu tidak membuat penderitaan kita menjadi ringan atau apa yang sedang kita alami tidak menjadi ringan. Semakin banyak bicara, makin banyak pembelaan diri. Semakin banyak Ayub mengeluh, maka semakin ada pembelaan diri. Dan itu dalam ayat 1 sampai ayat 3. Kita membaca ayat 1 sampai 3. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Jadi Ayub tahu, semakin dia banyak bicara, itu tidak ada gunanya. Semakin orang mengeluh dengan penderitaannya, semakin tidak ada gunanya. Semakin tidak memperingan. Jadi Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku juga bisa berkata seperti kamu. Jika engkau ada di posisiku, kata Ayub. Kita baca terus ayat 1 sampai ayat 4, Ayub 16. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Jadi Ayub bilang pada sahabat-sahabatnya yang menasihati dia sekaligus mendakwa. Dia salah, dia alami itu sebab dia salah sama Tuhan. Acap kali kita menjas orang. Orang yang alami penderitaan, masalah, oh itu karena dia berdosa, karena dia begini dan sebagainya. Dan Ayub alami itu dari nasihat teman-temannya sekaligus mendakwa dia. Artinya Ayub tidak terima dengan perlakuan sahabat-sahabatnya. Dia bilang, coba kalau kamu jadi aku jadi kamu. Aku bisa mengubah kata-kata yang indah, tapi aku bisa juga menggeleng-gelengkan kepala terhadap kamu. Itu yang dikatakan Ayub. Yang kedua Ayub berkata, bila aku berdiam diri,
berdiam diri maksudnya bila aku tidak banyak bicara. Atau bila aku merenungkan apa yang sedang aku alami. Apakah yang hilang daripadaku? Orang yang tidak banyak bicara, dia bisa mengerti apa yang dia sedang alami. Dia bisa merenungkan diri, mengkoreksi diri. Dan justru dengan berdiam diri, Ayub tahu apa yang hilang dari dirinya. Apa yang hilang dari dirinya. Tema khotbah hari ini, apa yang hilang? Apa yang hilang dari saudara? Apa yang hilang dari Ayub? Kebahagiaan keluarga. Rasa damai itu hilang dalam keluarga Ayub. Adakah kita merasa rasa damai itu hilang dari keluarga kita? Dalam ayat 7 berkata begini, tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Itu perkataan Ayub. Waktu dia berdiam diri, dia mengerti. Tapi sayang Ayub, waktu koreksi diri, dia tidak melibatkan Tuhan. Maka yang keluar dari bibirnya adalah tuduhan, keluhan, dan menyalahkan Tuhan. Apakah ada orang-orang yang seperti ini? Waktu dia koreksi diri, waktu dia merenungkan diri, waktu dia berdiam diri, dia tahu apa yang sedang dia alami. Tapi harus melibatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, maka tidak ada tuduhan terhadap Tuhan. Kalau kita terus ikuti perjalanan Ayub, akhirnya Ayub menyadari kesalahannya. Dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 berkata begini. Ayat 1 dan 2 Ayub pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang Ayub terbuka, dia mengerti, aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Saudara, kalau engkau alami dan engkau berkata seperti Ayub berkata, dan engkau tidak melibatkan Tuhan, stop, berhenti. Renungkan dirimu, dekat dengan Tuhan, libatkan Tuhan, maka Tuhan pasti berikan jalan keluar. Jadi kita melihat, kita perhatikan, persoalan atau masalah yang seseorang hadapi itu bisa membuat orang kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan bahagia. Seseorang yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini oleh Tuhan, ya pasti akan alami persoalan hidup. Gak ada orang yang tidak alami persoalan hidup, tidak ada. Kembali kepada Ayub, apakah karena Ayub, kita mengerti bahwa Ayub sedang menguji, Tuhan sedang menguji Ayub. Jadi orang bisa alami sesuatu persoalan, bisa karena Tuhan sedang menguji, atau karena kesalahan orang itu. Bisa karena kesalahan kita, atau Tuhan sedang menguji kita. Nah, mari pagi hari kita melihat apa yang hilang dalam diri kita. Kita transparan di mata Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan apa yang hilang. Dalam Injil Lukas 15, Tuhan menjelaskan ada 3 perumpamaan. Yang pertama, domba yang hilang. Itu Lukas 15. Yang kedua, dirham yang hilang. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ketiganya disebut hilang. Apa hilang itu? Kalau kita punya sesuatu dan kita berkata, kok gak ada ya? Nah, pikiran kita hilang. Hilang itu tidak ada pada tempatnya atau tidak ditemukan. Tidak ada pada tempatnya atau tidak ditemukan. Nah, sekarang kita koreksi apa yang hilang dalam diri kita. Kita lihat perumpamaan ini. Yang pertama, domba yang hilang. Ayat 4 dari Lukas 15. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu
sampai ia menemukannya. Jadi hilang itu berarti tidak dijumpai lagi, tidak ditemui lagi, tidak kelihatan, tidak ada lagi. Kalau hilang, tidak ada lagi, tidak kelihatan lagi, itu berarti dulu ada, saudara. Dulu kelihatan, sekarang tidak, saudara. Nah, kita bisa mengerti domba itu binatang yang lemah, saudara, dan mudah tersesat. Jadi domba itu bisa hilang karena tidak mengikuti langkah si penggembala domba, saudara. Jadi di Timur Tengah domba itu akan ikuti kemana gembala itu pergi. Jadi tinggal ikuti. Nah, domba bisa tidak ada di tempat karena tidak mengikuti langkah gembala. Dan kita melihat di Timur Tengah begitu luas tempat penggembalaan. Saudara yang pernah ke sana, tempatnya luas, katakan bergunung-gunung, bukit-bukit, batu-batu terjal. Tidak mudah. Jadi bisa juga domba itu tersesat. Tidak tahu arah jalan, itu tersesat. Karena lahan penggembalaan di Timur Tengah itu luas, lewati bukit, lembah yang curam. Bagaimanapun juga, domba itu harus dicari. Firman Allah jelas, siapa yang punya 100 ekor domba tapi kehilangan seekor, dia tidak tinggalkan yang 99 ekor, lalu dia mencari yang 1 ekor. Kita bertanya, kenapa dicari? Bukankah masih ada yang 99 ekor domba? Jawabnya ada 2. Yang pertama, bukan cuma karena seekor, tapi itu hati dan tanggung jawab gembala. Tapi itu hati dan tanggung jawab gembala. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bisa melihat Yesus gembala yang baik itu membela domba-dombanya, membela saudara dan saya. Terus dia akan bela kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, karena itu hatinya Tuhan. Karena itu hatinya Kristus. Ayat 7 berkata dalam Lukas 15. Aku, Yesus, berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Tuhan bawa kita dalam sebuah pengertian. Dikatakan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Berarti domba yang tersesat, domba yang salah jalan ini dikatakan seperti orang yang tidak paham dalam pengertian mungkin karena dia tertarik dengan yang lain, rumput yang lain atau jalan yang lain, dia bisa jalan tidak mengikuti langkah gembala. Dia bisa tersesat. Jadi kita bisa melihat di sini Tuhan berkata, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita 99 orang yang tidak lagi memerlukan pertobatan. Itu berarti kasihnya Tuhan luar biasa. Ada orang yang karena egonya, tapi Tuhan begitu kasih kepada semua orang. Ada domba yang memilih jalan maunya sendiri, tapi gembala itu, gembala agung kita, luar biasa kasihnya. Jadi saudara kita bisa melihat di dalam penggembalaan itu tidak mudah. Kalau kita mengerti penggembalaan atau gembala, seorang gembala di Timur Tengah itu, dalam penggembalaannya dia selalu bawa yang pertama gada, kedua tongkat, ketiga minyak, keempat bekal, itu makanan dan minuman. Lalu yang kelima dia bawa air anggur. Dia bawa air anggur. Kita melihat fungsinya gada itu untuk mempertahankan diri gembala itu dari serangan musuh. Karena di Timur Tengah, selain
cuaca bisa ekstrim, membuat gembala itu harus memperhatikan domba-dombanya. Juga ada serangan yang disebut perampas domba, perampok domba. Jadi fungsinya gada itu untuk mempertahankan diri gembala itu dan melindungi kawanan domba dari binatang pemangsa. Misalnya singa, serigala, dan sebagainya. Dan itu harus ada pada seorang penggembala, gembala. Lalu tongkat itu berfungsi untuk menopang perjalanan dari gembala itu. Karena lahan penggembalaan di Timur Tengah itu kadang-kadang dia harus naik berbukit, kadang-kadang harus turun ke lembah. Jadi harus ada bantuan tongkat. Itu untuk menolong dia, untuk turun dan tidak terjatuh. Untuk naik dan dia bisa melampaui tanjakan. Itu fungsinya tongkat. Dalam mencari rumput yang hijau bagi domba itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita mengerti Tuhan Yesus gembala yang baik, dia membuka, katakan bagi dia pintu dibuka, lalu dia memanggil nama-nama domba, domba-domba mengikuti suaranya. Lalu dia menuntun domba-domba itu ke padang yang rumput, ke padang rumput yang hijau. Tidak mudah untuk mencari rumput yang hijau. Rumput ini makanan domba. Kita bisa baca dalam Keluaran 3 ayat 1, dikatakan begini, Keluaran pasal 3 ayat 1, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi tidak mudah. Dia harus naik, dia harus turun. Itu Musa. Itu gembala. Tidak gampang untuk mendapatkan rumput yang hijau. Harus ada tongkat yang menuntun. Nah, kita mengerti tongkat ini gambaran Roh Kudus yang akan memampukan seorang gembala menggembalakan domba-domba. Ada tongkat. Lalu minyak. Nah, minyak ini gunanya untuk melindungi kawanan domba. Nah, di Timur Tengah ada sejenis serangga yang suka terbang di atas kepala domba-domba, lalu dia hinggap di ujung hidung domba. Dan tanpa disadari oleh domba, lalat ini bertelur di lendir ujung domba. Dan kalau dibiarkan hidup, dia akan bertelur lalu menetas dan larva itu akan terus masuk melalui rongga hidung sampai ke seluruh bagian vital dari domba itu. Nah, domba ini akan merasa kesakitan dan tidak ada jalan yang lain. Dia akan bentur-benturkan kepalanya di dinding atau di pohon-pohon. Dan akhirnya dia mati. Maka gembala akan mengoleskan. Kita bisa melihat bagaimana tongkat itu untuk menghitung gembala, untuk menghitung domba, dan kemudian untuk mendekatkan dengan gembala itu, lalu gembala itu mengoleskan minyak itu di hidung domba, membuat lalat itu tidak mampu hinggap di hidung domba. Betapa luar biasanya gembala yang agung itu. Jadi kita bisa melihat di sini, minyak itu untuk melindungi kawanan domba. Lalu bekal itu juga untuk bertahan hidup. Karena penggembalaan di Timur Tengah itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi dia harus punya perbekalan. Kemudian air anggur. Gembala ini bawa air anggur. Karena di Timur Tengah cuacanya ekstrim. Kadang-kadang ada musim dingin, salju turun. Kalau sampai diikuti dengan badai, domba-domba ini akan kedinginan. Dan itu membuat domba tidak mampu lagi berjalan. Tidak mampu karena ekstrim dari perubahan cuaca. Maka gembala itu bawa air anggur, dicampur dengan air, lalu beberapa teguk diminumkan pada setiap domba. Berapa diberikan kepada domba-domba itu. Dan tidak lama domba ini akan kembali, punya energi. Lalu dia bisa kembali berjalan mengikuti domba. Betapa indahnya hidup dalam penggembalaan. Amin. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dia gembala yang agung. Dia akan menolong kita, menuntun kita dalam persoalan apapun yang kita alami.
Itulah perlengkapan seorang gembala domba. Tuhan percayakan kepada Daud mengembalakan kawanan domba Israel. Dengan kelengkapan apapun, toh ada domba yang hilang. Lukas 15 berkata, dari 100 ekor domba ada satu domba yang hilang. Apa yang hilang dari kita sebagai dombanya Tuhan? Apakah kita kehilangan tuntunan? Kehilangan jejak? Karena kita hadapi persoalan? Atau sebab yang lain? Tidak mudah kalau kita mengerti penggembalaan di Timur Tengah itu, begitu ratusan domba itu, pasti tidak sejalan. Kadang-kadang ada domba dengan domba. Jadi sudah kita melihat begitu rumitnya, maka gembala dia harus menuntun domba itu. Kadang ada domba yang dengan domba. Sebab apa terjadi begini? Karena ego, karena kehendak, karena kemauan, dan seterusnya. Jadi apa yang hilang dari kita? Apakah karena kita punya ego, kepentingan kita, dan sebagainya? Maka domba itu tetap harus dicari. Dengan tongkat gembala, fungsinya tongkat itu adalah seperti katakan kayu yang panjang dengan ujungnya melengkung. Nah, kalau dipakai sebagai tongkat, maka ujungnya melengkung itu menjadi tumpuan dia, genggaman dia. Pada waktu dia harus mendekatkan seekor domba kepada dirinya, maka dia balik, yang melengkung dia taruh di leher domba, dia ambil, dan dia periksa itu domba. Jadi tongkat itu bicara Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mendekatkan domba-domba itu dengan gembalanya. Hanya Roh Kudus yang mampu mendekatkan saudara dan saya dengan gembala agung itu. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti, tunduk kepada pimpinan gembala yang agung, Yesus Kristus. Mungkin kalau ada di antara yang kita ada yang kehilangan kasih persaudaraan. Seperti domba yang hilang. Ingat Tuhan mengasihimu. Dia ingin engkau kembali menemukan kasih Allah bersama domba-domba yang lain yang ada dalam penggembalaan gembala. Itu Tuhan mau. Kita masuk dalam perumpamaan yang kedua. Tentang dirham yang hilang, ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Yang kedua, dirham yang hilang. Tetap harus dicari. Nah, siapa yang mencari? Ya, yang punya dirham. Yang merasa kehilangan itu yang harus mencari. Begitu juga dengan kita, kalau kita kehilangan sesuatu, siapa yang harus mencari? Kita. Kalau kita kehilangan kasih, kita datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan kasih kita. Kalau kita kehilangan pengampunan, kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan berikan pengampunan atas kita. Kalau kita kehilangan tuntunan, kita minta sama Tuhan, maka dia akan menuntun langkah-langkah kita. Dirham itu hilang. Seorang wanita punya 10 dirham. Dirham itu hilang. Dirham, apa itu dirham? Saya melihat dirham itu dalam bahasa Greka drakme. Drakme. Itu adalah mata uang logam Yunani yang nilainya setara dengan 1 dinar Roma. Yang nilainya sama dengan 1 dinar Roma. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Dalam bahasa Inggris itu ditulis begini. Sudah bisa melihat, woman having 10 pieces of silver. Jadi wanita itu punya 10 mata uang perak. Nah, kalau bicara perak itu bicara ketebusan. Perak juga bicara bagaimana Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Wanita itu memiliki 10 dirham.
wanita itu gambaran gereja Tuhan. Kita berkata mengapa 10 dirham? Pada zaman dulu di Timur Tengah, seorang wanita yang sudah bertunangan, pasti sudah diminta oleh orang tua laki-laki kepada orang tua wanita. Sudah menjadi haknya tapi belum menikah. Maka wanita ini terima kalung dari suaminya. Jumlahnya 10 dirham ini. Harus dikalungkan. Dan dia harus menjaga benar-benar. Kalau sampai hilang ini, maka dia dikatakan tidak berhati-hati. Dan dia bisa didakwa tidak setia dengan calon suaminya. Sekali lagi, gambaran wanita adalah gambaran gereja Tuhan, orang percaya yang sudah dibeli oleh Tuhan. Nanti kita akan menikah bersama dengan dia selama-lamanya, bukan menikah secara jasmania. Tapi kita melihat bahwa mempelai laki-laki surga itulah Kristus. Kita mempelai wanita yang dipersiapkan untuk bersama-sama dengan dia. Dalam kitab Wahyu dijelaskan, selama-lamanya bersama dengan dia. Maka kita melihat dalam perumpamaan ini wanita itu kehilangan 10 dirham. Pasti dia gelisah, pasti dia sedih, pasti dia takut. Kalau itu masih ada pada wanita itu berarti dia masih mencintai calon suaminya. Kalau kita alami sesuatu persoalan dan kita berupaya mendapatkannya kembali, itu berarti kita masih cinta Tuhan. Amin. Itu berarti kita masih cinta Tuhan. Ada orang yang cuek dengan apa yang dia sedang alami. Tapi ada orang yang merasa, Tuhan, aku tidak seperti dulu lagi. Dulu aku setia kepadamu. Tapi sekarang karena pandemi, cintaku mulai berkurang. Adakah kita, tergantung kita, apakah kita mau kembali apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Kita bertanya mengapa dirham itu bisa hilang? Ya, pasti wanita itu kurang, atau katakan kurang hati-hati dalam menjaga pemberian calon suaminya, menjaga dirham itu. Nah, Alkitab mengatakan ia harus segera mencari dengan cermat. Cermat itu dengan teliti. Tidak menggampangkan. Ada orang yang segi rohani dia gampangkan. Enggak apa-apa. Yang penting sehat. Yang penting kuat. Yang penting makanan berlimpah. Yang penting punya harta dan sebagainya. Dia tidak memperdulikan yang rohani. Kita melihat Alkitab mengatakan wanita ini harus mencarinya dengan cermat, menyalakan lampu dan menyapu rumahnya. Firman Tuhan jelas. Dia punya sapu tapi dia tidak pergunakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi Tuhan berkata kalau ada seorang wanita punya 10 dirham kehilangan 1 dirham, dia akan segera menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Kalau orang masih punya hati mencari dengan cermat, dia pasti menemukannya. Amin. Karena dia punya hati. Dia tahu dia harus ibadah dengan sungguh kepada Tuhan. Jadi kenapa 10 dirham? Sebab itu memang sudah diberikan 10 dirham. Dari Alkitab mengatakan bahwa dia harus mencarinya, dia harus menyapu rumahnya. Tapi kenapa wanita ini sebelumnya tidak menggunakan pelitanya, tidak dinyalakan, lampunya tidak dinyalakan, sapunya tidak digunakan. Kenapa? Ya karena menurut dia merasa tidak memerlukan. Mungkin dia pikir ini sudah bersih. Ada orang-orang yang tidak memerlukan hal-hal rohani. Jadi merasa cukup, gak perlu nanti aja. Jadi kita bisa melihat waktu wanita itu tahu kalau 1 dari 10 dirhamnya hilang, baru dia menyalakan pelita dan ambil sapu. Jangan sampai kita baru kehilangan, baru kita pergunakan sapu, dan baru kita nyalakan lampu kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita. Wanita ini punya pelita, punya lampu, tapi tidak dinyalakan karena merasa aman, nyaman. Ada banyak orang dalam zona yang nyaman, sering orang lupa kebenaran firman. Orang lebih takut pandemi daripada takut kepada Tuhan. Bukan kita maunya seenak kita, enggak. Kita juga harus jaga jarak. Kita harus juga apa yang pemerintah katakan, protokol kesehatan kita terus harus jaga. Tapi ada orang yang lebih memilih rasa nyaman daripada hal-hal yang lain. Jadi kita melihat tidak sedikit orang Kristen yang baru ingat firman kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidupnya. Jangan sampai ini ada, kita mau terus ingat firman. Untung wanita ini menemukan dirhamnya yang hilang. Jadi kembali firman Allah mengatakan dia penuh dengan sukacita yang luar biasa. Dan dia panggil tetangga dan sahabat-sahabatnya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Tidak ada sukacita selain sesuatu yang hilang itu ditemukan. Dan kita tahu ada sukacita kalau kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Ya, sumber sukacita itu. Sekarang kita perhatikan ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi dirham tadi, satu orang yang terhilang, orang yang berdosa. Domba yang terhilang, dikatakan orang yang berdosa harus bertobat. Kembali kita melihat, 10 dirham hilang satu, 10 hilang satu, berarti yang hilang itu sebelumnya sudah ada pada wanita itu. Tadi kita mengerti wanita itu adalah gambaran gereja Tuhan, gambaran orang percaya. Yesus gambaran mempelai surga. Jadi mungkin ada di antara kita yang kehilangan kesetiaan kita kepada Kristus. Karena apa? Karena rumah kita atau hidup kita dalam gelap. Kalau wanita itu kehilangan, lalu dia segera ambil lampu, pelita nyalakan, berarti rumah itu sebelumnya gelap. Perlu lampu atau pelita. Firman itu adalah pelita. Tuhan mau kita kembali kepada firman. Yang kita cari adalah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan siapa kita. Bukan kepentingan kita. Bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Bukan ego kita, tapi kemuliaan Tuhan itu yang Tuhan mau. Wanita ini baru nyalakan berarti rumahnya gelap. Hanya Roh Kudus yang mampu mengembalikan kesetiaan kita, kasih kita kepada Kristus. Tuhan mau dirham itu ditemukan kembali. Tuhan mau wanita itu kembali menemukan kasihnya kepada calon suaminya. Tuhan berkata, wanita mana kehilangan dirhamnya tidak mencarinya dengan menyalakan lampu dan menyapu rumahnya. Wanita mana? Berarti setiap wanita kalau kehilangan satu dirham, maka dia akan menyalakan lampu dan menyapu rumahnya. Wanita ini gambaran gereja Tuhan. Gambaran orang percaya. Jadi kalau orang percaya, kalau anak Tuhan masih memiliki rasa takut kehilangan dirhamnya, takut kehilangan kesetiaannya kepada calon mempelainya itulah Kristus, berarti anak Tuhan itu masih memiliki rasa cinta kepada Kristus. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Kalau ada orang yang merasa masih memiliki rasa takut kehilangan dirham, lalu dia nyalakan lampu, berarti dia masih ingin dirham itu diketemukan.
dia masih ingin cintanya murni kepada calon suaminya. Begitu pula dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan masih memiliki rasa cinta kepada Kristus mempelai laki-laki surga, maka dia segera sadar dan cari apa yang hilang dari dirinya sebelum terlambat. Wanita yang bodoh, 5 darah yang bodoh terlambat masuk dalam kesukaan Bapa. Berbeda dengan 5 wanita yang pandai, yang cerdik, yang berjaga-jaga. Sekarang kita lihat kitab Wahyu juga menjelaskan bahwa jemaat Efesus itu juga telah kehilangan kasih mula-mula. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat Efesus ini telah kehilangan kasih mula-mula. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan you has left your first love. Jadi kamu telah meninggalkan kasih pertamamu. Nah, semua mengerti orang yang jatuh cinta. Pemuda-pemudi, ya, cinta pertamamu pasti menggebu-gebu. Pertama kali jatuh cinta. Begitu juga dengan orang percaya pertama kali jatuh cinta sama Yesus. Waktu orang itu pertama kali bertemu, ditemukan oleh Yesus, diselamatkan. Kasihnya pasti luar biasa. Menggebu-gebu semangatnya. Siang malam selalu ingat Tuhan, ingat Yesus. Dia terus ingin ibadah, ingin menyembah, memuliakan Tuhan. Orang yang cinta mula-mula. Efesus, engkau telah kehilangan cinta mula-mulamu. Dikatakan di firman Tuhan kehilangan kasih mula-mula. You has left your first love. Kamu telah kehilangan. Kamu telah meninggalkan kasih mula-mulamu. Apakah ada di antara kita yang telah kehilangan kasih mula-mula kita? Dulu kita menggebu-gebu. Apakah seseorang telah kehilangan kasih mula-mula? Dulu dia menggebu-gebu, dia dulu semangat. Siang malam dia terus ingat Tuhan, mau menyembah Tuhan. Seperti ibarat orang jatuh cinta, keadaan panas, hujan, angin ribut tidak jadi halangan bagi mereka untuk bertemu dengan kekasihnya. Ini yang disebut cinta mula-mula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Cinta mereka kepada Yesus tidak seperti semangat yang dulu. Tidak sesemangat yang dulu. Apa yang membuat tidak lagi semangat seperti dahulu? Persoalan, masalah. Ada orang karena masalah persoalan, cinta mula-mulanya jadi dingin. Tuhan ingin jemaat Efesus kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ayat 5b kita baca, ini hatinya Tuhan. Wahyu 2 ayat 5b. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya tergantung jemaat Efesus mau melakukan atau tidak. Tergantung anak Tuhan, dia mau melakukan atau tidak. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Lakukan lagi. Lakukan lagi, berarti dulu dia sudah melakukan. Dulu dia sudah setia, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu dia sudah ibadah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kapan? Sekarang, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan bilang, kalau engkau tidak lakukan, aku akan mengambil kaki dianmu. Kita baca ayat 5c dari pasal 2 kitab Wahyu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian ini di dalam rumah Tuhan. Ada tempat lampu, minyak yang membuat ruangan itu menjadi terang. Dalam kemah Musa ada halaman. Kemudian masuk ke ruangan suci, lalu ke ruangan maha suci. Nah di ruangan suci ini atau di ruangan kudus ini ada 3 benda. Ada meja roti, bicara firman. Ada kaki dian. Kaki dian yang bicara tentang lampu itu. Bicara tentang Roh Kudus. Dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dilakukan anak-anak Tuhan. Tuhan bilang, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi halaman, kemudian ruang kudus, ada mizbah, ada meja roti, bicara firman, ada kaki dian,
yang sejajar dengan meja roti bicara tentang Roh Kudus. Kita harus benar-benar Roh Kudus pimpin hidup kita dengan pengungkapan-pengungkapan firman. Ada mezbah dupa di mana doa dipanjatkan kepada Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kuduslah orang yang tahu berdoa. Orang yang merasa butuh Tuhan. Doa itu merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Jadi kita bisa melihat Tuhan menginginkan bertobat jemaat Efesus. Kalau tidak, kaki dianya diambil. Artinya apa? Kalau diambil maka ruangan itu jadi gelap. Kalau orang dalam ruangan yang gelap dia tidak bisa berbuat apa, dia tidak bisa bergerak, apalagi berjalan dengan leluasa. Dia tidak bisa melakukan sesuatu. Nah Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan diam dan tidak mampu melakukan sesuatu. Karena keadaan yang gelap. Karena persoalan. Maka Tuhan berkata, lakukanlah, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sekali lagi tergantung kita. Tapi kita mau taat kepada Tuhan dan melakukan itu. Tuhan lihat apa yang hilang dari seseorang. Dia Maha tahu. Hosea 6 ayat 4 juga kita bisa membaca di sini dalam Hosea 6 ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Efraim dan Yehuda mewakili anak-anak Tuhan. Telah kehilangan kasih mereka kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan seperti kabut pagi, seperti embun pagi dan hilang pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar sudah hilang kasih mereka kepada Tuhan. Nah seharusnya matahari muncul dulu baru kabut itu akan hilang. Seharusnya matahari muncul baru embun pagi itu akan hilang. Tapi ini tidak. Sebelum fajar menyingsing kabut dan embun itu sudah menghilang. Saudara kita melihat ada orang-orang yang seperti ini. Pagi-pagi sudah menghilang dalam pengertian pagi dalam tanda petik. Mengapa bisa begitu? Ayat 3 jawabannya. Ayat 3a. Karena tidak bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan ingin Efraim dan Yehuda, Tuhan ingin anak-anak Tuhan makin mengenal Tuhan dengan sungguh. Mengenal dengan Tuhan dengan sungguh. Juga jangan sampai asal ibadah, tapi ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma menyanyi, tapi menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma dengar firman Tuhan, tapi dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma berdoa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma melayani, tapi melayani dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan merasakan manfaat ibadah yang disertai dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, anak yang hilang. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi bapak ini berkata kepada anaknya yang sulung. Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang. Ayat 32 dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Domba itu hilang, dicari. Dirham itu hilang, dicari. Anak itu hilang, diharapkan kembali. Mengapa anak bungsu itu disebut hilang? Karena dia telah meninggalkan rumah bapaknya. Karena dia telah meninggalkan rumah bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, hidup berfoya-foya itu sama dengan hidup menuruti daging atau kesenangan daging. Satu daftar yang panjang dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan itu yang dilakukan oleh si bungsu. Kita baca ayat 30 Lukas 15. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini ucapan si sulung. Jadi benar si bungsu lakukan seperti apa yang si sulung katakan, memboroskan hartanya. Hidup bersama dengan pelacur-pelacur. Hidup berfoya-foya menurut daging, kesenangan daging. Galatia 5 ayat 19. Tapi apa yang diucapkan si sulung itu berbeda dengan ucapan
Bapanya. Luar biasa hati Bapa yang menggambarkan Allah Bapa. Ayat 32, kita patut bersuka cita. Bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kita kembali kepada 3 perumpamaan tadi. Ketiganya hilang, ditemukan kembali. Domba hilang, dicari, ditemukan. Dirham hilang, dicari, ditemukan. Anak hilang, ditunggu ayahnya dan akhirnya ditemukan kembali ke ayahnya. 3 perumpamaan dalam Injil Lukas 15 ini menggambarkan tujuan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyatakan kerinduan Bapa untuk menyelamatkan manusia yang terhilang akibat dosa. Ada banyak orang bermuatan kepentingan diri, penonjolan diri, kehendak diri, kemauan diri, sanjungan diri dan sebagainya. Jadi tujuan Bapa adalah menyelamatkan manusia yang terhilang. Kerinduan hati Allah, mencari yang hilang, menemukan yang hilang, dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan kembali 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang itu sebenarnya dulu sudah bergabung dengan domba-domba lain. Yang 99. Kemudian yang satu ini hilang. 1 dirham yang hilang itu sebenarnya juga sudah seuntai dengan 9 dirham dalam sebuah kalung yang dikalungkan di leher seorang wanita. Kemudian hilang. Nah, anak bungsu ini sebenarnya juga sudah berada bersama-sama di rumah bapaknya. Tapi kemudian dia pergi dan terhilang. Sekarang kita mengerti domba itu siapa. Kalau bicara domba secara jasmani, domba itu hanya punya jiwa. Binatang cuma punya jiwa, tubuh dan jiwa. Punya jiwa, tidak punya roh. Dirham itu benda. Benda. Jadi hanya punya yang kelihatan artinya tubuh. Domba punya jiwa, dirham itu seperti punya hanya tubuh saja. Sedangkan anak bungsu ini punya roh. Dia punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Jiwa, tubuh, roh, maka lengkaplah sudah. Manusia punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Ini yang sedang dicari Tuhan hari-hari ini. Kita perhatikan. Ini yang Tuhan sedang cari hari ini. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, yang kehilangan arah, yang punya muatan kepentingan diri sendiri, penonjolan diri dan sebagainya. Orang-orang percaya yang telah kehilangan kesetiaan atau cinta mula-mula kepada Yesus. Anak-anak Tuhan yang tergoda dengan kesenangan dunia. Tuhan mau mereka ditemukan kembali. Siapa yang harus pergi? Yesus berkata, pergilah kamu, pergilah kamu, pergilah kamu, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tuhan mau, Tuhan utus saudara dan saya. Ini tugas saudara dan saya untuk rebut mereka kembali. Selamatkan mereka kembali. Bukan untuk kita, bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita. Tuhan cinta saudara dan saya. Mari kita akhiri dengan sebuah pujian. Seperti yang tadi terakhir kita nyanyikan. Dia cinta kita. Kita bangkit berdiri. Nyanyian yang terakhir tadi. Haleluya. Mari leader dan singer. Dan semua nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Nyanyian yang terakhir tadi leader nyanyikan. Haleluya, haleluya. Lebih dari Bapa kita di dunia ini. Kau menjaga hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau
selalu Dia selalu menyambut kita. menyambut Apapun keadaan kita, Dia cinta kita, Dia cinta saudara dan saya. lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak Dia tidak pernah membuang kita. Dia cinta kita, Dia cari kita. membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat Tanpa kita sadari, Dia lebih cinta kita dari yang kita duga. Dia perhatikan kita, Dia perhatikan saudara dan saya. Harinya Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangi Terus mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. dari yang ku rasa. Kau mengasihi Ibu Sesa Yuwono berdoa. lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku Apakah engkau merasa Tuhan sentuh hatimu pagi hari ini? dengan kasih Yang sempurna. Kau menyayangi. Haleluya, haleluya. Mari ikrarkan janji setiamu kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia setia dengan janjinya. Kau mengasihi Oh haleluya Tuhan, haleluya. lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan kasih Oh haleluya, haleluya. Tidak ada kasih sesempurna kasih-Mu. terima kasih dari Terlalu besar Bapa, terlalu ajaib. Kau mengasihi. Haleluya. Kasih-Mu yang terbesar dalam dunia ini, lebih dari kasih-Mu yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Tiada haleluya darinya, Kau sentuh hatiku. Terima kasih dengan kasih
bersama kita. Amin, amin. Tuhan menunggu. Oh. Tuhan siap memeluk kita. Tuhan siap memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu. Kasih-Mu yang selalu merangkul kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu membuat kami untuk selalu datang kepadamu. Kasih-Mu yang membuat kami tidak dapat jauh dari Tuhan. Haleluya. Mungkin dunia tidak mengerti kami. Orang-orang sekitar kami tidak dapat mengerti kami. Orang keluarga kami tidak dapat mengerti kami Tuhan. Ataupun orang terdekat kami tidak dapat menolong kami. Tetapi ada selalu Tuhan untuk kami. Selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah hati kami. Kalau kami yang sudah mulai ragu akan Engkau Tuhan, tarik kami. Kalau kami sudah mulai malas akan Tuhan, Tuhan tolong kami. Kalaupun ada yang mau mencoba meragukan kami akan Tuhan, Tuhan mantapkan hati kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kami terhilang Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kehidupan kami menjadi saluran berkat-Mu, baik di keluarga kami, pekerjaan kami, lingkungan rumah kami Tuhan, maupun kami yang masih bersekolah dalam lingkungan sekolah kami Tuhan, pakai kami. Amin. Biar orang dapat melihat Engkau ya Bapa, untuk dapat membawa mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Terima kasih. Kami tidak dapat jauh dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang terus meneguhkan kami. Firman-Mu yang membuat kami semakin mau terus percaya kepada Tuhan. Firman-Mu yang terus menolong kami, membantu kami melewati hari-hari kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam hidup kami. Firman-Mu yang terus memimpin kami. Firman-Mu yang terus membimbing jalan-jalan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, terus hikmat marifat atas hamba-Mu, kesehatan yang sempurna juga Tuhan berikan. Dan bagi kami semua yang hadir pagi hari ini, kami percaya kami semua sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.